Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Gini, ada satu hal yang jarang orang kasih tahu soal putus dari pasangan yang tipenya avoidant. Minggu pertama itu bukan bagian paling berat karena dia ninggalin kamu. Tapi karena apa yang kamu lakuin setelahnya. Ada momen pas semuanya berakhir, kamu berdiri di persimpangan. Satu jalan rasanya mustahil buat dilewatin. Satu lagi kelihatan lebih aman, kayak masih ada sesuatu yang bisa kamu lakuin, sesuatu yang mungkin bisa ngubah cara semuanya berakhir. Dan kebanyakan orang milih jalan kedua. Bukan karena mereka manja, bukan juga karena mereka terlalu butuh, tapi karena mereka belum tahu cara buat berhenti. Berhenti nyoba benerin semuanya. Masalahnya orang dengan sifat avoidant itu nggak bener-bener hilang dari hidup kamu. Mereka ninggalin jejak. Cukup buat bikin kamu ragu. Cukup buat bikin kamu ngerasa pintunya belum sepenuhnya ketutup. Dan di minggu pertama itu, pas semua hal masih ngingetin kamu sama dia, kafe langganan di pojokan, lagu yang kebetulan keputar, sampai heningnya ruangan yang dulu diisi suaranya, otak kamu mulai kerja. Bukan buat nerima semuanya, tapi buat nyari solusi. Masih nyoba nyelesain masalah yang sama kayak waktu kalian masih bareng. Gimana caranya biar dia mau terbuka lagi? Gimana caranya biar dia tahu kalau aku tuh aman buat dicintai? Dan disitulah semua kesalahan kecil mulai terjadi. Keputusan yang waktu itu terasa benar. Hal yang kelihatannya penuh harapan. Langkah yang kamu nggak sadar malah bikin kamu makin nyangkut. Biar lebih jelas langsung aja kita breakdown teman-teman. Oke, sekarang kita mulai dari yang paling sering kejadian. Kesalahan pertama, ngechat buat cari kepastian. Kamu nulis pesannya, panjang, yang isinya semua hal yang selama ini kamu pikirin, tentang perasaan kamu, tentang hal-hal yang pengen kamu sampein dulu tapi nggak sempat. Kadang isinya permintaan maaf, kadang malah jadi pengakuan jujur, dan di kepala kamu ada pikiran kayak, kalau dia ngerti ini, semuanya bakal berubah. Jadi kamu kirim, dan setelah itu kamu nunggu, tapi nggak ada apa-apa, nggak ada balasan, nggak ada respon, dan kamu mulai mikir, kenapa sih dia nggak jawab? Nah, ini alasannya. Mereka baca pesannya. Tapi yang mereka rasain bukan koneksi. Yang mereka rasain adalah tekanan. Tekanan buat bales. Tekanan buat nyembuhin luka kamu. Tekanan buat punya jawaban, padahal mereka sendiri masih bingung sama perasaan mereka. Dan ini bagian paling penting. Pesan itu sebenarnya bukan buat mereka. Itu buat kamu. Itu cara pikiran kamu nyoba ngilangin panik, kebingungan, dan rasa nyesel yang dari tadi kamu tahan. Kamu berharap dengan ngeluarin semuanya, kamu bisa ngerasa lega. Dan mungkin emang iya, tapi cuman bentar. Karena begitu kamu sadar mereka nggak bales, semua rasa itu balik lagi. Malah lebih parah. Sekarang kamu bukan cuma mikirin apa yang mereka pikirin, tapi juga mikirin gimana reaksi mereka waktu baca pesan kamu. Kamu mulai nganalisis diamnya mereka. Nyesel sama kata-kata yang kamu pilih. Ngerasa pesan yang tadinya kamu kira bakal nyelesain semuanya, malah bikin kamu makin kejebak. Nah lanjut, di sini mulai agak rumit, karena kesalahan berikutnya tuh nyambung banget sama yang barusan. Kenapa mereka nggak bales? Kesalahan kedua nih guys, ngecek mereka seolah hidup kamu tergantung di situ. Kamu mulai ngestalk, cek media sosialnya, liatin story, scroll sampai bawah banget. Kadang bahkan kamu lewat depan rumahnya, atau mampir ke tempat nongkrong yang biasa dia datengin. Kamu juga mantengin foto-foto temennya, nyari dia di background. Terus begitu terus, berulang-ulang. Kamu bilang ke diri sendiri, aku cuma pengen tahu kabarnya aja kok. Tapi sebenarnya, yang kamu lakuin itu bukan nyari kabar. Kamu lagi ngasih makan rasa cemas yang nggak kelar-kelar itu. Setiap kali kamu ngecek dan nggak nemu apa-apa yang baru, otak kamu nganggep itu ancaman. Dari tanda-tanda kalau mereka masih peduli, masih mikirin kamu, atau mungkin mereka juga lagi kangen, kamu nunggu tanda itu. Tanda kecil yang bilang kamu masih berarti buat mereka. Tapi makin sering kamu ngecek, makin otak kamu yakin kalau ada sesuatu yang buruk lagi terjadi. Dan itu bikin kamu mulai ngartiin semuanya secara berlebihan. Story yang mereka posting, kamu pikir tandanya mereka udah move on. Lagu yang mereka like, kamu pikir itu tentang kamu. Foto tanpa kamu anggap bukti kalau kamu udah dihapus dari hidup mereka. Akhirnya, kamu bikin cerita lengkap dari hal yang sebenarnya nggak ada apa-apanya. Dan ujungnya, gimana kamu mau tenang kalau setiap hari kamu sendiri yang nyemplung lagi ke mode panik? Karena setiap kali kamu nyari validasi dari mereka, kamu ngasih sinyal ke otak kamu kalau orang itu masih jadi pusat rasa aman dan bahagiamu.
Selama mereka masih jadi pusatnya, kamu nggak akan bisa bangun kestabilan buat diri kamu sendiri. Yang harus kamu paham di sini adalah, ngecek kabar mereka tuh sebenarnya nggak ngasih kamu informasi apapun, cuma nambahin kecemasan. Itu bukan pengetahuan, itu umpan buat bagian otak kamu yang haus pengakuan. Kalau kamu mulai ngerasa pikiran cemas itu makin besar dan udah kebanyakan, coba deh latihan meditasi buat ngatur overthinking. Banyak orang udah nyobain di momen kayak gini, dan percaya deh, itu bener-bener ngebantu buat nenangin diri waktu kepala rasanya udah rame banget. Oke, next ya. Sekarang kita lanjut ke kesalahan ketiga. Karena yang satu ini sering banget kejadian pas rasa panik mulai berubah jadi tindakan. Kesalahan ketiga, ngechat lagi setelah nggak dibales. Kamu udah kirim pesan tapi nggak ada respon. Jadi kamu mikir, mungkin dia belum lihat. Terus kamu ngetik lagi, aku cuma pengen dia tahu apa yang aku rasain aja kok. Satu pesan lagi, dan kamu janji, abis ini udah. Aku cuma pengen penutupan aja, biar semuanya jelas. Tapi sebenarnya, yang kamu tunjukin ke mereka bukan kejujuran. Tapi kalau kamu belum bisa ngasih mereka ruang yang mereka butuhin. Dan buat orang yang punya kecenderungan avoidant, itu artinya mereka bakal makin narik diri. Nah, di titik ini, dinamika mulai berubah. Karena kamu lagi dalam mode ngejar, sedangkan avoidant, setiap kali dikejar, mereka justru makin mundur. Bukan karena mereka nggak pengen deket sama siapapun, tapi karena mereka bisa ngerasain tekanan itu. Mereka bisa ngerasain kalau kamu nggak cuma pengen terhubung, tapi kamu lagi butuh sesuatu dari mereka biar kamu bisa tenang. Dan disinilah semuanya mulai kacau. Setiap pesan lanjutan yang kamu kirim sebenarnya ngasih sinyal ke mereka. Aku butuh kamu bales biar aku bisa ngerasa oke. Tapi yang sering kamu lupa, mereka juga punya rasa cemasnya sendiri. Cuman bentuknya beda. Dan karena mereka juga lagi ngerasa cemas, setiap kali kamu ngehubungin lagi, mereka malah ngerasa terpojok. Kayak mereka punya tanggung jawab buat benerin keadaan, buat ngasih penjelasan, atau takut ngecewain kamu kalau balesnya nggak sesuai harapan. Hasilnya, mereka malah makin menjauh. Karena buat mereka, menjauh itu satu-satunya cara buat ngerasa tenang lagi. Kalau disederhanain, situasinya kayak gini. Kamu ngehubungin mereka buat nenangin kecemasan kamu, sedangkan mereka ngejauh buat nenangin kecemasan mereka. Dua-duanya lagi nyari rasa aman, tapi lewat cara yang berlawanan banget. Dan yang bikin rumit, kesalahan berikutnya itu lebih halus. Kalau 3 kesalahan pertama kelihatan jelas kayak bentuk keputusasaan, yang satu ini justru kelihatan kayak kekuatan. Kayak kamu akhirnya ambil kendali, tapi kalau dilihat lebih dalam, ternyata bukan itu yang sebenarnya terjadi. Nah lanjut ya, dan ini nih, yang hampir semua orang pernah lakuin. Kesalahan keempat, nyoba ngerasa menang. Jadi gini, kamu mulai posting kehidupan terbaik kamu di media sosial. Upload story pas lagi nongkrong, update foto yang kelihatan keren, caption yang kelihatan healing banget. Kamu pengen mereka lihat, kamu pengen mereka tahu kamu baik-baik aja. Bahkan lebih dari itu, kamu pengen mereka lihat kalau kamu lebih bahagia tanpa mereka. Dan rasanya kayak kamu lagi ngambil alih kendali lagi kan? Kayak kamu udah balik punya power. Tapi sebenarnya, yang kamu lakuin itu bukan tentang kebahagiaan. Itu pertunjukan, buat satu penonton aja. Dan percaya deh, mereka bisa ngerasain itu. Karena postingan kamu bukan tentang menikmati hidup, tapi tentang ngebuktiin sesuatu. Setiap story, setiap foto, secara halus ngomong, tuh lihat, ini yang kamu hilangkan. Tapi kebenaran yang lebih dalamnya adalah, kamu sebenarnya belum benar-benar hidup. Kamu nggak lagi jalanin best life kamu. Kamu lagi ngatur fit biar kelihatan kayak kamu lagi hidup terbaik. Semua udah dikurasi. Semua sengaja dipilih biar kelihatan mereka salah karena ninggalin kamu. Setiap postingan ada pesan tersembunyi. Setiap story dihitung waktunya. Dan bagian paling nyebelin adalah kamu jadi terus ngecek. Ngecek siapa aja yang lihat. Nge-refresh story buat lihat nama mereka muncul di daftar viewers. Kamu mulai bayangin reaksi mereka. Gimana ekspresi mereka pas lihat kamu kelihatan bahagia. Dan tanpa sadar, hidup kamu berubah jadi panggung. Semua yang kamu lakuin bukan lagi buat diri kamu, tapi buat mereka. Semua serba taktis, serba dirancang biar dapat respon. Dan yang lebih parah, walaupun mereka lihat, walaupun mereka sempet ngerasa nyesel atau mikir, kayaknya gue salah deh, itu nggak ngubah apa-apa. Karena baik kamu minta mereka balik atau pura-pura udah move on, baik kamu ngelakuin itu karena patah hati atau karena marah, ujungnya sama aja. Kamu masih ngelakuin semuanya buat mereka. Kamu masih nyari validasi dari luar biar ngerasa kamu berarti.
Cara kamu mungkin berubah, tapi motivasinya tetap sama. Nah, lanjut ya. Dan ini nih, yang paling bikin banyak orang kejebak lama banget. Kesalahan kelima guys, nyoba ngebenerin perasaan mereka. Jadi gini, mereka bilang, mereka lagi capek, lagi butuh waktu buat mikir. Butuh sendiri dulu biar bisa nenangin diri. Dan kamu refleks banget, langsung mode penyelamat. Kirimin artikel soal hubungan, video tentang attachment style, atau konten motivasi yang kamu pikir bisa bikin mereka ngeh. Dalam hati kamu mikir, kalau mereka ngerti ini, mereka pasti sadar. Mereka pasti nyesel ninggalin gue. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu, bro. Nih yang pahit tapi jujur. Pas seseorang ngomongin apa yang mereka rasain, mereka tuh nggak minta kamu buat benerin. Mereka cuma lagi jujur sama realita yang mereka jalanin. Dan pas kamu bales dengan logika, nasihat, atau penjelasan, sebenarnya kamu lagi maksa mereka buat ngadepin hal yang mereka sendiri belum siap hadapin. Nah, bagian ini penting banget. Orang yang punya sifat avoidant tuh biasanya ngejauh bukan karena bosen, tapi karena itu cara mereka bertahan. Mereka punya ketakutan, pola lama, dan luka lama yang belum beres. Hal-hal yang saking dalamnya bikin mereka ngerasa harus kabur biar nggak ngerasain sakitnya. Bayangin gini deh, mekanisme pertahanan itu kayak orang tua yang nutupin mata anak kecil biar nggak lihat sesuatu yang menyeramkan. Si anak tahu ada sesuatu yang lagi kejadian, tapi dia nggak bisa lihat apa. Nah, otak manusia tuh kayak gitu juga. Dia nutup mata batin kita biar kita nggak harus ngadepin trauma yang belum siap kita hadapin. Jadi waktu kamu kirimin artikel tentang avoidant attachment, atau coba ngejelasin perilaku mereka balik ke mereka, sebenarnya kamu lagi nyuruh mereka buat buka pelindung itu, padahal mereka belum siap. Dan hasilnya, bukan jadi makin ngerti, tapi malah makin cemas. Bukan makin deket, malah makin menjauh. Intinya simple banget. Makin kamu maksa buat ngebenerin perasaan mereka, makin mereka yakin kalau ninggalin kamu itu keputusan yang benar. Dan dari situ, kita bisa lihat hal penting. Kadang, diem tuh bukan tanda kalah. Diam justru tanda kamu mulai paham kapan harus berhenti. No contact itu bukan bentuk cuek, tapi ruang buat keajaiban kecil mulai tumbuh. Karena di momen itu, rasa ragu mulai muncul. Disitulah mereka mulai mikir, apa gue salah ya? Dan kalau mereka akhirnya siap, mereka bakal pelan-pelan jalan sendiri buat ngerti kenapa mereka selalu narik diri. Mereka bakal berani ngadepin hal-hal yang dulu mereka tutup rapet-rapet. Tapi ingat, mereka nggak akan pernah sampai ke titik itu kalau kamu terus-terusan ngasih solusi yang mereka belum siap dengar. Kita udah ngebahas 5 kesalahan besar. Tapi masih ada satu kesalahan lagi, dan yang ini jauh lebih berat, jauh lebih penting, dan sering banget nggak disadari orang. Oke, sebagai penutup guys, gini ya. Gue tahu rasanya kayak gimana. Rasanya tuh nyesek banget pas kamu ngulang-ngulang di kepala semua hal yang mereka lakuin salah. Gimana mereka ninggalin kamu tanpa penjelasan, gimana mereka tiba-tiba berubah, gimana mereka nggak mau komunikasi, dan yang paling nyakitin, gimana mereka kayak bisa aja lanjut hidup kayak nggak terjadi apa-apa. Sementara kamu di sini, ngerasa kayak kamu yang harus ngumpulin semua pecahan dari hubungan yang udah remuk. Dan ya, wajar banget kalau kamu duduk di situ, ngebangun narasi di kepala kamu, bikin daftar panjang tentang semua alasan kenapa ini salah mereka. Kamu mikir, mereka tuh nggak dewasa secara emosional. Mereka kabur tiap kali hal serius muncul. Mereka nggak ngerti cara mencintai orang dengan benar. Atau bahkan kamu mikir, gue juga punya masa lalu berat kok, tapi gue nggak jadi kayak mereka. Dan ya, mungkin aja benar. Mereka salah. Mungkin cara mereka ninggalin kamu tuh nggak adil. Mungkin mereka ngehandle semuanya dengan cara yang buruk. Tapi, di titik ini, banyak orang mulai jatuh ke kesalahan besar. Mereka marah. Mereka nyalahin, tapi mereka lupa buat tanggung jawab atas peran mereka sendiri di situ. Padahal itu hal yang manusiawi banget. Nyalahin orang lain tuh kayak cara insting otak buat ngebantu kita ngatur rasa sakit emosional. Buat bikin masuk akal apa yang baru aja kejadian. Buat jaga harga diri kita biar nggak ambruk pas ditolak. Tapi kalau itu terus dipelihara, bisa jadi jebakan halus yang bikin kamu nggak tumbuh-tumbuh secara emosional. Akhirnya kamu jadi terjebak di posisi korban. Kamu nunggu mereka buat benerin yang mereka rusak, padahal kamu sendirilah yang sekarang punya kuasa buat ngebenerin hidup kamu sendiri. Dan karena kamu terus di mode korban, kamu malah melewatin semua kesempatan buat belajar hal penting. Tentang diri kamu, tentang pola kamu,
tentang apa yang sebenarnya kamu butuhin dalam hubungan, dan tentang ketakutan atau keyakinan di bawah sadar kamu sendiri. Akhirnya kamu cuma jalan pergi bawa satu hal, cerita tentang gimana orang lain ngancurin hidup kamu. Dan iya, mungkin masa lalu kamu juga berat. Tapi kamu nggak punya masa lalu yang sama persis kayak mereka. Kamu nggak ngalamin hal yang sama kayak mereka. Dan kalau kamu nggak pernah duduk tenang, nggak pernah nanya ke diri sendiri, kenapa gue milih orang kayak mereka? Atau kenapa gue tetap bertahan padahal tanda bahaya udah kelihatan dari awal? Ya, berarti kamu lagi nyiapin diri buat ngulangin pola yang sama lagi. Cuma dengan orang yang beda. Karena kalau dipikir-pikir, satu-satunya hal yang selalu ada di setiap hubungan kamu, ya kamu sendiri. Dan kalau kamu nggak ngerti peran kamu di dalam pola itu, kamu nggak akan bisa ubah apapun. Sekarang coba kita mundur dikit, lihat gambar besarnya. Dari kesalahan yang udah kita bahas tadi, semuanya punya satu benang merah yang sama. Kamu berusaha nurunin rasa cemas dengan ngelakuin sesuatu. Tapi bukannya rasa cemas itu hilang, malah makin besar, makin nyedot energi kamu, dan makin bikin kamu kejar di lingkaran yang sama. Jadi kalau kamu mau keluar dari semua ini, cuma ada satu hal penting yang perlu kamu ingat. Solusinya nggak ribet. Mulai dari hal kecil ini aja, berhenti bereaksi setiap kali kamu ngerasa cemas. Pas tangan kamu gatel pengen ngecek HP, pengen ngehubungin mereka, pengen ngepost biar kelihatan udah move on. Tahan sebentar. Berhenti. Sadarin dulu rasa itu. Tanya ke diri sendiri. Sebenarnya ini tentang apa sih? Terus biarin perasaan itu lewat tanpa kamu harus ngelakuin apapun. Itu titik baliknya. Dari ngejar mereka, jadi ngatur diri sendiri. Dari nyari validasi, jadi bikin stabilitas dari dalam diri. Dari nyoba ngubah mereka, jadi tanggung jawab buat nyembuhin diri kamu sendiri. Kalau kamu udah ngelakuin 1, 2, atau bahkan semua kesalahan tadi di minggu pertama, santai aja. Kamu nggak sendirian, hampir semua orang juga ngelakuin hal yang sama. Yang penting, sekarang kamu udah tahu apa aja kesalahannya, kenapa itu nggak berhasil, dan yang lebih penting lagi, kamu udah ngerti apa yang sebenarnya dilakuin hal-hal itu ke kamu, dan peluang kamu buat sembuh dengan bermartabat. Sekarang kamu udah bisa berhenti ngasih makan rasa cemas itu, berhenti ngecek, berhenti ngejar, berhenti tampil, cuma buat dapat validasi. Dan kalau kamu masih penasaran apa yang sebenarnya dipikirin mantan kamu yang avoidant pas mereka mulai ngejauh, bisa cek video lainnya yang ngebahas soal avoidant ya. Di situ udah dibahas kapan tepatnya mereka mulai ngerasa nyesel dan apa yang bikin perubahan itu muncul. So guys, segitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.